Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Razak, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 26 Surabaya, dalam channel YouTube Kak Razak Taha. Hari ini kita akan mengupas, membahas dan mendalami perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ada yang penasaran apa itu Daulah Abbasiyah? Yuk kita pelajari bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah Daulah Umayyah runtuh, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Adapun periode pertama, pada masa ini Islam mengalami kejayaan dan mencapai masa keemasan. Kejayaan Islam ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Periode ini berlangsung pada tahun 750 sampai 847 Masehi dan Abu Abbas al-Wasiq yang menjadi pemimpin pertama. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, pada periode ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Al-Mutawakkil. Periode ini berlangsung pada 847 sampai 945 Masehi. Pada masa ini keadaan politik Daulah Abbasiyah bertambah buruk, akan tetapi bidang intelektual dan kebudayaan mengalami kemajuan. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, periode ini dimulai pada saat Bani Buwayh berkuasa. Periode ini berlangsung pada 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Persia kedua. Pada masa ini, pusat pemerintahan tidak bertempat di Baghdad, melainkan telah berpindah ke Shiraz. Periode keempat berlangsung dari kekuasaan Bani Saljuk yang berhasil mengalahkan Bani Buwayh atas permintaan Khalifah Daulah Abbasiyah. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua yang berlangsung pada 1055 sampai 1194 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Bani Buwayh mulai melemah sehingga sistem kekhalifahan mulai menguat kembali. Pada saat itu roda pemerintahan berada di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima, pada masa ini Daulah Abbasiyah mengalami kehancuran, yaitu setelah diserang oleh tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Periode ini Daulah Abbasiyah tidak lagi dikuasai oleh suku tertentu. Masa ini berlangsung pada 1194 sampai dengan 1258 Masehi. Anak-anakku yang solih-solihah, pada masa Daulah Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan militer. Lantas, siapakah pendiri Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali Abdullah bin Al-Abbas. Adapun Khalifah pertama Daulah Abbasiyah biasa disebut Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas menertibkan sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Abu Abbas juga bekerja keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Khalifah setelah Abu Abbas adalah Al-Mansur.
pada masa pemerintahan Al-Mansur mengangkat wazir yang bertugas sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh Al-Mansur? Al-Mansur membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Ia bahkan memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Al-Hashimiyah ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Adapun kebijakan yang beliau terapkan bertujuan untuk menjaga stabilitas negara. Ekonomian Daulah Abbasiyah meningkat pada masa Khalifah Al-Mahdi melalui sektor pertanian dan hasil pertambangan. Sektor pertambangan meningkat dengan hasil perak, emas, lembaga, dan besi. Adapun sektor pertanian meningkat dengan adanya sistem irigasi. Selain pertanian dan hasil pertambangan, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor pelabuhan Basrah yang menjadi transit perdagangan timur dan barat. Pada masa Harun ar-Rasyid, yakni tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, Daulah Abbasiyah mengalami masa kejayaan yang disebut dengan The Golden Age. Bahkan pada masa ini, kesejahteraan, sosial, dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Apa yang dilakukan Harun ar-Rasyid untuk mencapai tujuan tersebut? Pemerintah melakukan pembangunan sektor pendidikan untuk mewujudkan semua tujuan itu. Khalifah Harun ar-Rasyid berhasil meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Khalifah Harun ar-Rasyid juga membangun Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang memunculkan banyak ilmuwan muslim. Khalifah Al-Ma'mun putra Harun ar-Rasyid berhasil memajukan gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Al-Ma'mun? Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Al-Ma'mun antara lain menerjemahkan buku asing dan melanjutkan pembangunan Baitul Hikmah yang telah dimulai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tahukah kamu fungsi Baitul Hikmah? Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penerjemah, perguruan tinggi, dan perpustakaan. Dengan adanya Baitul Hikmah, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Setelah Khalifah Al-Ma'mun, pemerintahan diteruskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Beliau memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem ketentaraan Daulah Abbasiyah. Apa saja usaha yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim? Anak-anakku yang salih-salihah, Khalifah Al-Mu'tasim memberikan peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Terlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan pada sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak sekali tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa, serta aliran pemikiran keagamaan. Namun semuanya dapat dipadamkan. Selain beberapa khalifah tadi, dinasti Bani Abbasiyah juga dipimpin oleh beberapa khalifah
berikut ini. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nantikan part 2 insya Allah akan Pak Razak sampaikan pada hari Senin menjelang penilaian akhir semester. Tetap semangat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Setelah ini silakan kalian kerjakan tugas seperti biasanya. Walafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.